happy, happy. Happy, 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 happy. Hai, perkenalkan nama saya Wayutri Astuti dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari kelas 4B dengan NIM 2423240049. Baiklah, di sini saya akan membuat video UTS Akidah Akhlak, yaitu menjawab soal pilihan ganda serta esai. Baiklah. Soal yang pertama yaitu salah satu tujuan utama pembelajaran akidah akhlak di madrasah adalah yaitu B. Membentuk siswa menjadi insan kamil, manusia yang sempurna dengan akhlak mulia. Kemudian soal yang kedua yaitu metode pembelajaran yang paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai akhlak seperti jujur, tanggung jawab, dan disiplin adalah yaitu dengan B. Keteladanan uswah hasanah dari guru dan praktik langsung. Kemudian soal yang ketiga yaitu materi akidah dalam mata pelajaran ini secara fundamental membahas tentang yaitu C. Pokok-pokok keyakinan dalam Islam atau rukun iman. Kemudian soal yang keempat yaitu konsep akhlakul karimah yang harus ditekankan dalam pembelajaran akidah akhlak meliputi akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap sesama manusia, dan akhlak terhadap jawabannya yaitu B. Akhlak terhadap diri sendiri dan lingkungan. Kemudian soal yang terakhir yaitu pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam pemecahan masalah atau diskusi kasus nyata terkait perilaku moral, misalnya kenakalan remaja, paling sesuai untuk mengembangkan dimensi yaitu B. Afektif dan psikomotorik atau sikap dan praktik. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari yang pertama. Jelaskan secara singkat perbedaan esensial antara konsep akidah dan akhlak dalam ajaran Islam, serta bagaimana kedua konsep tersebut saling berkaitan dalam pembelajaran di madrasah. Perbedaan esensial antara akidah dan akhlak dalam ajaran Islam terletak pada sifat, fungsi, dan ruang lingkupnya. Akidah adalah keyakinan dalam hati terhadap ajaran Islam yang menjadi dasar keimanan seseorang, seperti iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, serta iman kepada hari akhir, sehingga bersifat internal dan menjadi fondasi utama dalam kehidupan beragama. Sedangkan akhlak adalah perilaku, sikap, dan tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga bersifat eksternal dan merupakan perwujudan dari keyakinan tersebut. Dengan demikian, akidah berkaitan dengan apa yang diyakini, sementara akhlak berkaitan dengan bagaimana seseorang bertindak. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Akidah yang kuat dan benar akan melahirkan akhlak yang baik, karena keyakinan yang tertanam dalam hati akan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak seseorang. Sebaliknya, akhlak yang baik menjadi bukti nyata dari akidah yang dimiliki karena keimanan tidak hanya cukup diyakini, tetapi juga harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Jika akidah lemah, maka akhlak juga cenderung tidak terarah, sehingga keseimbangan antara keduanya sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Baiklah, kemudian soal yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan 3 metode pembelajaran akidah akhlak yang inovatif selain ceramah dan berikan contoh penerapannya di sekolah atau di kelas. Yaitu yang pertama dengan metode role playing atau bermain peran. Metode ini mengajak siswa memerankan suatu situasi tertentu yang berkaitan dengan nilai akhlak sehingga mereka dapat memahami dan merasakan langsung penerapan ajaran Islam.
Contohnya yaitu guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dan memberikan skenario, misalnya tentang kejujuran. Siswa itu memerankan situasi seperti menemukan barang hilang di sekolah atau di kelas. Kemudian dari peran tersebut, siswa belajar bagaimana bersikap jujur dan bertanggung jawab sesuai nilai akhlak Islam. Kemudian ada metode bercerita, yaitu metode ini menggunakan cerita seperti contohnya kisah Nabi, sahabat, atau cerita sehari-hari untuk menanamkan nilai akidah akhlak dengan cara yang menarik dan mudah dipahami anak. Contohnya yaitu guru menceritakan kisah kejujuran Nabi Muhammad SAW, lalu mengajak siswa untuk berdiskusi sederhana seperti apa yang bisa kita tiru dari cerita tadi. Kemudian siswa diminta menyebutkan contoh perilaku jujur di sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu metode game edukatif. Pembelajaran dilakukan melalui permainan yang menyenangkan sehingga siswa belajar sambil bermain. Contohnya yaitu guru membuat permainan kartu berisi situasi, misalnya membantu teman, berbohong, berbagi, dan berbagi. Siswa diminta mengelompokkan mana perilaku baik dan mana perilaku buruk, lalu menjelaskan alasannya secara sederhana. Soal yang ketiga yaitu dalam konteks penilaian pembelajaran akidah akhlak, apa yang dimaksud dengan penilaian otentik? Dan mengapa penilaian ini dianggap lebih relevan untuk mata pelajaran akidah akhlak dibanding penilaian tes tertulis biasa? Jawabannya yaitu penilaian otentik dalam konteks pembelajaran akidah akhlak adalah penilaian yang menilai kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan nilai keterampilan secara nyata dalam situasi sehari-hari. Bukan hanya kemampuan mengingat atau menulis jawaban di atas kertas. Penilaian ini berfokus pada perilaku, sikap, dan penerapan akidah dan akhlak dalam kehidupan nyata. Sehingga guru dapat melihat sejauh mana siswa benar-benar memahami dan mengamalkan nilai-nilai Islam. Adapun alasan penilaian ini lebih relevan dibanding tes tertulis biasa yaitu yang pertama yaitu menilai penerapan, bukan sekedar hafalan, yaitu akidah akhlak bukan hanya soal mengingat konsep iman dan moral, tapi juga bagaimana siswa menghidupkan nilai tersebut dalam tindakan nyata. Kemudian yang kedua yaitu mencerminkan karakter sebenarnya. Tes tertulis hanya menilai pengetahuan teori, sementara penilaian otentik menilai sikap dan perilaku yang menjadi tujuan utama pembelajaran akidah akhlak. Yang terakhir yaitu mendorong pembelajaran bermakna, yaitu siswa belajar untuk memahami dan mengamalkan nilai, bukan hanya menyiapkan jawaban untuk ujian. Jadi kesimpulannya yaitu penilaian otentik lebih sesuai untuk mata pelajaran akidah akhlak karena mengukur kompetensi sejati siswa dalam iman dan akhlak, sekaligus mendorong mereka mengamalkan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar pengetahuan teori di atas kertas. Baiklah, itulah tadi penjelasan jawaban soal pilihan ganda dan esai.
Bila ada kesalahan kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.